Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa man sara ala nahji ila yaumil qiyam. Wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wa ta'wil. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat kita bisa berkumpul pada kesempatan yang insyaallah Allah berkahi kali ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian tafsir Sofwatu Tafasir yang dikarang oleh Imam Muhammad Ali As-Sobuni yang telah sampai pada tema ketiga di sesi ketiga. Pada pembahasan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam berupa harta yang berlimpah dan anak keturunan yang sangat banyak, serta Allah Subhanahu wa taala mencukupi turunnya hujan dari langit. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang bagaimana Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan dakwanya dengan melalui tafakur dan tadabbur alam. Sebelum masuk kepada tafsirnya, alangkah baiknya kita membacakan ayatnya terlebih dahulu. Silakan dibuka surat Nuh ayat 15. Saya akan bacakan sekali, silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. Alam tarau, tidakkah kamu memperhatikan kaifa khalaqallahu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sab'a samawatin, 7 langit, tibaqan, yang berlapis. Wa ja'alal qamara, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan, fihinna nuran, yang di dalamnya terdapat cahaya. Wa ja'alasy syamsa, dan menjadikan matahari, sirajan, sebagai pelita. Wallahu, dan Allah, ambatakum, menumbuhkan kamu, minal ardi, dari tanah, nabatan, yang tumbuh. Masuk kepada tafsirnya. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqan. Ay alam tusyahidu ya ma'asyiral qaum, apakah kalian tidak menyaksikan, wahai sekumpulan kaum, azamatillahi wa qudratihi, tentang keagungan Allah dan kekuasaannya. Wa tanzuru nazar iktibari, dan meneliti dan mempertimbangkan apa yang telah kalian lihat. Wa tafakkaru wa tadabbaru, dan bertafakur dan bertadabbur. Kaifa annallahal azimu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, al-jalilu, lagi mulia, khalaqa sab'a samawatin, menciptakan 7 langit, samai fauqa samain, yang mana satu langit itu di atas langit yang lain. Mutatabiqatun ba'duha fauqa ba'd, yang berlapis, sebagian langit itu di atas lapisan yang lain. Wa hiya fi ghayatil ibda'i wal itqani, sehingga di dalam penciptaannya itu terdapat penyempurnaan. Wa ja'alal qamara fihinna nuran, ay wa ja'alal qamara fis sama'id dunya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu di dalam langit dunia. Munawwaran liwajhil ardi, yang menerangi muka bumi ini. Fi zulumatil laili, di dalam gelapnya malam. Qala al-Imamul Fakhru, Imam Fakhrul Razi telah berkata, al-qamaru fis sama'id dunya, bulan itu berada di dalam langit dunia. Walaisa fis samawati bi asriha, dan bukan di dalam seluruh langit-langit dunia. Wa hadza kama yuqalu, dan hal ini sebagaimana dikatakan, as-sultanu fil Iraqi, sultan itu berada di Irak. Laisal muradu an dzatihi hasilati fi kulli anha'iha, bukan berarti raganya itu berada di seluruh daerah-daerah Irak. Bal in dzatahu fi haizin, akan tetapi raganya itu di dalam wilayah min jumlatin anha'il
anha'il Iraqi, dari sebagian wilayah di negeri Irak. Fakadaha huna, dan demikian juga ungkapan ini. Wa qala fil bahri, dikatakan di dalam kitab Bahrul Muhit, wal qamaru fis sama'id dunya, dan bulan itu di dalam langit dunia. Wa sahha kaunus samawati zarfan lil qamari, benar jika disebut bahwa langit itu tempatnya tempat bagi bulan. Li'annahu la yalzimu minaz zarfi, karena tidak harus sesuatu yang bertempat itu an yamla al mazrufa, mengisi semua tempat itu. Taqulu, sebagaimana perkataan Zaidun fil madinati wa huwa fi juz'in minha, Zaid itu berada di Madinah, wa huwa fi juz'in minha, dan dia berada di dalam sebagian kota Madinah. Wa ja'ala asy-syamsa sirajan, ay wa ja'ala asy-syamsa musabbahan misbahan mudhi'an, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari sebagai lampu yang bercahaya, yastadi'u bihi ahlud dunya, yang menerangi penduduk bumi, kama yastadi'un nasu bisiraji fi buyutihim, sebagaimana lampu itu menerangkan manusia di dalam rumah-rumah mereka. Walima kana nurus syamsi asyaddun, dan karena itu cahaya matahari itu lebih terang. Wa atammu, dan sempurna. Wa akmalu, dan sempurna. Fil intifa'u min nuril qamari, dan sangat bermanfaat bagi cahaya qamar bulan. Abru anis syamsi bisiraji, lalu cahaya matahari itu sangat berguna. Li'annahu yudhi'u binafsihi, karena ia dapat menerangi dirinya sendiri, menghasilkan cahaya sendiri. Wa abru anil qamari binuri, dan cahaya bulan itu diperoleh dari cahaya matahari. Li'annahu yastamidu nuruhu min ghairihi, karena ia diperoleh dari cahaya selain bulan itu, yaitu matahari. Wa yu'ayyidahu ma taqarraru fi ilmil falaki, dan hal ini didukung dan diulang-ulang di dalam ilmu falak atau ilmu astronomi. Man anna nurus syamsi zati fiha, bahwasannya cahaya matahari itu dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Wa nurul qamari aradiyun muktasibun min nuriha, dan cahaya bulan itu diperoleh dari selain cahaya bulan tersebut, yaitu dari cahaya matahari. Wa subhana man ahata bi kulli syai'in ilma, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang meliputi atas segala ilmunya. Wallahu ambatakum minal ardi nabatan, ba'da an dzakara dalilul afaqi, setelah Nabi Nuh menjelaskan tanda-tanda yang berada di alam jagat raya ini. Dzakara huna dalilul anfusi,
Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan tanda-tanda yang berada pada manusia. Wa dzalika li'anna fi dzakara hadhil umuri, karena itu disebutkan perkara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalalatun wadihatun, tanda-tanda yang jelas, ala azamatillahi, atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa qudratihi, dan kekuasaannya, wa bahirun masnu'atuhu, dan keagungan ciptaannya, wal makna khalaqakum wa ansha'akum minal ardi, dan hal ini diciptakan dari tanah, kama yakhruju nabatu, sebagaimana tumbuhan itu keluar atau tumbuh. Wasalakakum min turabil ardi, dan melangkah dari tumbuhan itu di atas muka bumi. Kama yasilu nabatu minha, sebagaimana tumbuhan itu tumbuh menjalar. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir berkata, lima kana ikhrajihim wa insha'uhum, lima kana ikhrajihim, sebagaimana mereka keluar, wa insha'uhum, dari penciptaan mereka, innama yutimmu bitanawulihim, sesungguhnya mereka disempurnakan dari anasirul ghadail hayawaniyati, dari unsur zat-zat hayawan, wan nabatiyati, dan tumbuhan, al-mustamidati minal ardi, yang terserap di dalam tanah. Kanu min hadhil jihati musyabihina, maka dari itu arah yang menyerupai lin nabatati, bagi tumbuhan, allati, yang tanmu bimtisosi, berkembang dengan menyerap, ghadaiha minal ardi, saripati dari tanah. Falidha sumya khalaqahum wa insha'uhum inbatan, maka dari itu dinamakan penciptaan mereka disebut juga menumbuh atau tumbuh. Au yakunu dzalika isyaratun ila khalqi Adam, atau bisa dikatakan ini sebagai isyarat dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam, haitsu khuliqa min turabil ardi, yang mana ia diciptakan dari tanah yang berada di muka bumi. Dari kajian yang bisa saya dapatkan atau kesimpulan yang bisa saya dapatkan, satu, yaitu sebagai muslim kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentafakuri jagat raya ini dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita akan bisa menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita itu berasal dari tanah.
maka tidak layak bagi kita untuk menyombongkan diri, sebab di atas langit itu masih ada langit. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.